بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه، الداعي إلى رضوانه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, ibu-ibu yang kami muliakan, pada malam yang mulia ini, pada malam yang berbahagia ini, kita masih berkesempatan untuk berkumpul di Zoom meeting kita ini untuk membahas tafsir Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah, sampai pertemuan hari ini kita telah menyelesaikan banyak dari surat Juz Amma sampai terakhir kita berhenti di surat Al-A'la. Ya, tersisa berarti dari surat At-Tariq sampai surat An-Naba kurang lebih 8 atau 9 surat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk mempelajari yang tersisa dari Juz Amma ini dari surat At-Tariq sampai surat An-Naba. Ya, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas salah satu surat Juz Amma At-Tariq, yang dimana surat ini termasuk surat yang pendek, kita katakan, tapi jumlah ayatnya yang cukup banyak, 17 ayat. Yang secara umum isi makna makna-makna yang terkandung di dalam surat ini ialah tentang penciptaan manusia dan bahwasanya Allah mampu untuk mengembalikan tulang belulang yang sudah habis. Dan juga Allah berfirman tentang Al-Quran Al-Karim bahwasanya Al-Quran itu isinya bukan candaan, akan tapi laqaulun faslun atau laqaulun haq, perkataan yang benar, bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy dari syair atau dari perkataan dukun-dukun dan lain sebagainya. Ya, insyaallah taala kita akan bahas surah At-Tariq ini. Kalau bisa selesai, alhamdulillah. Kalau nggak, kita bagi dua. Itu pertemuan besoknya. Tapi sebelumnya kita baca dulu, ibu-ibu sekalian. Silakan ibu-ibu dengar ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا،
famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Itu tadi surat At-Tariq 17 ayat. Sedikit tentang pembahasan tajwid Ibu sekalian, yaitu di sini ada beberapa ayat yang diakhiri dengan huruf-huruf tebal. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Ya, hafidh. Jadi harus dha-nya itu tebal. Wa ma adraka mat-tariq. Ya, ini huruf qalqalah. Jadi qalqalahnya qalqalah besar. Wa ma adraka mat-tariq. Ya, jadi harus dijelaskan. Was-sama'i dzatir raj'. Untuk pembahasan di sini, ibu-ibu harus mematikan jimnya dulu. Jim termasuk huruf qalqalah, afwan. Karena dia termasuk huruf qalqalah, maka bisa langsung disambung dengan ainnya. Was-sama'i dzatir raj'. Ya. Wal ardi dzatis sad'. Sama. Dan juga huruf qalqalah, maka bisa disambung langsung. Berbeda dengan ayat 13, innahu laqawlun fasl. Selesaikan shadnya dulu, baru dimasukkan dengan lamnya. Innahu laqawlun fasl. Wama huwa bilhazl. Sama. Huruf ayat 14, bilhazl. Tidak bisa ibu baca hazl langsung ya. Harus dimatikan zainya dulu. Bilhazl. Ya, baru ada lamnya. Coba kita sedikit praktik ya dengan beberapa jemaah di sini. Tapi tidak semua ayat karena ada kita pengen pembahasan tafsirnya. Ada di antara ibu yang ingin baca dari ayat wasama idzatir raja sampai hazal ini 11 sampai 14 ada. Coba admin ruwayah coba baca dulu. Nih wasama idzatir raja sampai ayat 14. Sampai ayat berapa, Ustaz? Ayat 14, ayat 11 sampai 14. 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad'. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Coba ayat 11 sampai 12 tadi, ulang sekali lagi. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad'. Baik, barakallahu fiik. Seperti itu ya. Mungkin ada di antara ibu mau coba ayat 11 sampai 14. Kita persilakan. Kalau kita tunjuk Bu Andriani lah kalau gitu. Bu Andriani, coba baca Bu. Baik, atau besok pun tidak masalah. Tapi intinya dari ayat 11 sampai 14 tadi, ayat 11-12-nya yang ada huruf qalqalahnya, itu keadaannya sama ibu sekalian. Langsung disambut huruf setelahnya. Wassama'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad'. Ya, ketika ayat 13 tidak sama. Harus matikan dulu huruf shadnya, baru masuk huruf lamnya. Innahu laqawlun fasl. Ya. Wa ma huwa bil hazl. Hazl.
Afwan Ustadz, boleh nanya? Silakan Bu Desna. Nah, 11 sama 12 ini kan sama perlakuannya Ustadz. Nah, Mm-mm. karena apakah itu karena sama-sama huruf-huruf qalqalah yang sukunnya, terus yang 13, 14 tidak huruf qalqalah. Bedanya di situ ya Ustadz atau gimana? Atau di huruf terakhirnya? Yang Ya, kuncinya di mana itu? jadi karena dia huruf ayat 11 sama 12 ini kan huruf qalqalah sebelum ayat terakhirnya, maka Ibu Iya. bisa langsung disambut aja huruf ainnya, ya. Roja, sada. Tapi ketika ayat 13 14 dia bukan huruf qalqalah. Jadi harus dimatikan dulu shadnya. Fasl, ya, wa ma huwa bil hazl. Hazl. Walaupun sebenarnya di Hmm. huruf zai ini dia termasuk huruf rokhawah yang tidak bisa kita berhentikan langsung. Jadi tid- tidak disambung bil hazl, tidak bil hazl. Hazl, ya, ada, kita matikan dulu huruf zainya baru disambung dengan huruf lam. Ini dengan latihan ya, terutama di huruf zai ini, insya Allah akan lebih mudah Ibu sekalian. Berarti lamnya itu bacanya lam lemah ya Pak Ustadz. Beda Ya, dengan betul. yang 13 itu ainnya terasa kayak gitu ya. Betul. Jadi intinya dalam Al-Quran itu tidak ada huruf yang tidak dibaca Ibu sekalian. Baik itu di huruf akhir, ataupun di huruf awal atau di tengah. Semuanya sama. Jadi kalau dulu kita belajar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu harus ada huruf Mm-mm. ro-nya. Maka perlakuan Oh, yang iya. sama di huruf-huruf lainnya. Laqawlun fasl, wa ma huwa bil hazl, juga sama. Hmm. Baik, insya Allah Ibu-ibu insya Allah paham, tinggal nanti di latihan di rumah ya. Barakallahu fikum. Tapi Ibu sekalian, kita masuk ke dalam tafsir kita dari sedikit nubzah atau pelajaran tentang tajwid. Sebelum kita masuk ke materi yang kita buat, yang kita ambil dari beberapa sumber, tadi Ana sempat baca tafsir ini, ya walaupun bahasa Arab kita coba pendekatannya dengan tafsir ini. Insya Allah Ta'ala ada faedahnya untuk ibu-ibu dan untuk anak bersama. Beliau bilang di sini tafsir surat At-Tariq. Surat Tariq itu surat Makkiyah yang para ulama sepakat di sana, dan beliau di sini menceritakan Ya, sama. bahwasanya di dalam surat At-Tariq ini terkandung beberapa hal, ya, perlindungan manusia dan perlindungan amalannya, dan manusia diciptakan, penciptaan manusia, dan ruju'uhu, dibangkitkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Al-Qur'an itu benar dan membedakan. وفي ذلك تكذيب للكافرين القائلين بأنه شعر أو سحر أو كهانة. Dan ini membantah bagi orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Al-Quran itu syair atau sihir atau perkataan dukun. Nah, beliau di sini mengatakan Allah berfirman was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Jadi di antara hal yang sering berulang di surat Juz Amma ini, Juz 30 ibu sekalian, adanya ta'kidul kalam, penguatan pernyataan yang Allah ingin berikan kepada informasi tentang Al-Quran. Penguatan pernyataan yang Allah berikan dalam Al-Quran. Dengan cara apa? Allah bersumpah dengan, dalam surat Tariq ini, dengan langit dan At-Tariq. Tariq itu adalah bintang. Ini nanti akan kita jelaskan di tafsir kita. Kenapa Allah bersumpah dengan
makhluk-makhluk yang besar ini, li'annahuma min makhluqatihil bahirah, karena dua makhluk ini termasuk makhluk-makhluk Allah yang bahirah, yang nampak, yang jelas, yang bagaimana manusia tidak bisa memungkiri ini adalah ciptaan Allah. Walima fihi min al-ayati dhahirah, dan di mana di dalam dua makhluk ini terdapat ayat-ayat Allah yang sangat nyata bisa dilihat. Waliksamu bihima, kata beliau, Allah bersumpah dengan dua makhluk tadi, yaitu dengan langit dan dengan bintang, dalilun ala izamati sya'nihima, menunjukkan agungnya perkara dua benda ini, langit dan langit-langit, dan lebih utama wa izamati khaliqihima. Kalau makhluknya saja agung, bagaimana sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu usul dalam Al-Quran, cara Al-Quran menguatkan posisi pernyataannya tentang informasi yang akan diberikan setelahnya. Dan juga dalam Al-Quran, Ibu sekalian, ketika ada sumpah Allah, maka akan ada di satu ayat apa jawaban sumpah tersebut. Maka jawaban sumpah tersebut inilah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Setiap manusia, setiap jiwa pasti akan ada yang menjaganya dari para malaikat. Ya. Yang di buku tafsir yang ini, yang bahasa Arab ini, tidak semua kita bahas, hanya hal-hal yang ana anggap penting yang bisa kita keluarkan sebagai faedah untuk kita bersama. Ya, ketika tadi bersumpah, maka pesan yang ingin Allah kuatkan itu ini. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ketahuilah wahai manusia, ketahuilah wahai setiap jiwa, bahwasanya kalian itu memiliki penjaga di setiap masing-masing jiwa kalian. Siapa yang menjaganya? Hafidhun minal malaikati yahfadhuha, yaitu para malaikat yang menjaga jiwa-jiwa kita. Apa tugas penjagaannya, Ibu sekalian? Wa yuhsi 'alaiha 'amalaha, dan menghitung amalan yang dikerjakan oleh setiap manusia. Ini tadi sedikit yang ingin kita baca di tafsir ini. Tentunya kita akan kembali ke tafsir Ibnu Katsir, di mana ketika tafsir itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir, maka ini lebih utama dari sisi ilmu dan sisi pendalilan dari Ibnu Katsir rahimahullah. Ini di depan ibu-ibu ada surat At-Tariq. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Demi langit dan At-Tariq. Tariq adalah bintang yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-tariq. Dan salah satu cara bahasa Al-Quran membuat kita ingin mencari tahu tentang apa yang Allah sumpahkan tadi, At-Tariq, yaitu dengan bertanya, wa ma adraka mat-tariq. Apakah kalian tahu apa itu At-Tariq? An-najmu tsaqib, yaitu bintang yang menembus, cahaya yang menembus kegelapan. Ini artinya, sungguhnya setiap jiwa pasti ada penjaganya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa yang dia ciptakan sampai akhir ayat 10. Adapun tafsirnya, Ibu sekalian, ini kita ambil dari Ibnu Katsir, bahwasanya beliau berkata, yuqsimu tabaraka wa ta'ala bis-sama'i wa ma ja'ala fiha min al-kawakib an-nayyirah. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan langit dan bintang-bintang yang bercahaya di dalamnya. Allah berfirman, was-sama'i wat-tariq, thumma qala wa ma adraka mat-tariq. Dan kalian tahu apa itu At-Tariq? Kemudian langsung Allah menafsirkan apa itu At-Tariq dengan firman-Nya An-Najmu Tsaqib, yaitu An-Najmu Ats-Tsaqib. Di sini para ulama tafsir memberikan makna An-Najmu Ats-Tsaqib. Berkata Al-Imam Qatadah dalam tafsirnya, innama summiya an-najmu tariqan li'annahu innama yura bil-laili wa yakhtafi bin-nahar. Bintang itu disebut dengan tariq
li'annahu, karena dia hanya bisa dilihat di malam hari, dan wa yakhtafi bin nahar, akan tidak tampak di siang hari. Jadi yang namanya tariq, baik itu nama manusia, itu berasal dari bahasa Arab, itu sebenarnya diambil dari kata sesuatu yang bisa dilihat di malam hari dan dia bersembunyi atau tidak nampak di siang hari. Dan firman Allah kata beliau, "Ats-tsaqib an-najmu ats-tsaqib." Qala Ibnu Abbas, "Al-mudhi'u." Jadi tsaqib itu Ibu sekalian artinya bintang yang menerangi, yang terang. Wa qala Suddi, ulama lainnya, "Yathqubu syayatina idza ursila 'alaiha." Yaitu yang mengejar, bintang yang mengejar syaitan ketika Allah mengirim, mengutus bintang tersebut. Dan berkata Ikrimah mengumpulkan dua pendapat ini bahwasanya Saqib itu adalah yang bercahaya dan juga sebagai pembakar syaitan. Ibu-ibu yang kami muliakan, dalam Al-Quran Al-Karim dijelaskan bahwasanya bintang itu memiliki tiga fungsi. Tiga fungsi. Dua di antaranya telah kita sebutkan, yaitu sebagai penerang dan pembakar. Afwan. Satu di antaranya yang telah kita sebutkan, yaitu membakar syaitan. Ya. Dua di antaranya Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat An-Nahl, ya. Allah berfirman, "Wa bin najmi hum yahtadun." Dan dengan bintang mereka bisa mengambil petunjuk. Tentunya pada dahulu kala ibu sekalian, sebelum ada GPS, Maps dan segala macam, manusia menggunakan letak posisi bintang untuk menentukan di mana letak arah yang ia akan berpijak atau akan pergi. Dan fungsi yang ketiga dari bintang tersebut adalah untuk sebagai zina, menyinari, mengindahkan, memberikan kesan estetik kalau bahasa kita sekarang di langit. Bayangkan langit itu kalau cuma gelap saja ibu sekalian, tidak ada estetiknya, tidak ada indahnya. Tapi ketika ada bintang, jadilah dia sebagai perhiasan langit. Allah berfirman, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Sesungguhnya kami telah memperindah langit dengan bimasabih, dengan bintang-bintang. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Dan kami jadikan juga fungsi dari bintang tersebut sebagai melempar syaitan. Dahulu kala ibu sekalian, sebelum Nabi SAW diutus, setan-setan dan iblis, mereka bisa mencuri berita-berita langit. Makanya dahulu ada berita-berita langit itu yang mereka sampaikan kepada manusia dan tepat. Ya, itu pun dari sekian banyak berita langit mereka hanya mendapat satu. Kemudian sisanya mereka tarkib, mereka susun dengan berita-berita bohong. Itulah yang mereka turunkan kepada dukun-dukun, kepada pengikut-pengikut mereka. Kalau ada seandainya dukun itu dahulu, sebelum zaman Nabi SAW, dia benar dalam peramalannya, maka itu adalah satu kebenaran dari 100 kebohongan yang dibawa oleh setan dari bintang langit. Ini sebagaimana di dalam surah Al-Jin, Allah menceritakan bagaimana dahulu jin itu dan iblis dan setan pernah duduk di langit-langit untuk mencari berita gaib di langit. Allah berfirman, wa anna wa inna oh, wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama'. Adalah dahulu kami punya posisi tempat duduk di langit. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Adapun sekarang, kata mereka, kalau ada yang berusaha ingin mendengar berita langit, yajid lahu shihaban rasada, maka dia akan menjadi gosong. Dengan apa dia menjadi gosong? Karena dia dilempar dengan bintang. Ya, dengan bintang. Dan ini menjadi dalil juga. Api, jin, iblis, dan syaitan yang tercipta dari api, dia juga akan merasakan pedihnya adab dengan api. Kenapa? Bintang yang tadi untuk fungsi membakar syaitan, mereka bisa menjadi abu.
Dan ini menjadi dalil yang nyata bahwasanya setan pun ketika diadab di neraka, maka dia akan merasakan kepedihan tiada tara. Pendekatan lainnya, Ibu sekalian, ketika manusia tercipta dari atau kulit kita ini, itu berusaha seandainya ada orang yang menampar kita. Padahal itu sama-sama diciptakan kulit yang sama. Dan kita pun merasakan sakitnya. Itu juga kita katakan kepada syaitan yang diadab di neraka, dia akan merasakan sakit pedihnya adab Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara orang-orang liberal ada yang mengatakan bagaimana setan diadab dengan api sedangkan dia diciptakan dengan api. Maka jawabannya seperti yang telah kita berikan tadi. Kemudian Allah berfirman di ayat keempat, In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap jiwa pasti ada penjaganya. Kullu nafsin 'alaiha minallahi hafiz. Tugasnya apa? Yahrusuha minal afat. Yang penjaga dari Allah, melindungi dari mara bahaya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat lainnya, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfih yahfazunahu min amrillah. Bagi jiwa tersebut ada malaikat yang selalu menjaganya dari depan dan belakangnya atas perintah Allah. Selama hal itu bukan takdir kita, maka malaikat akan menjaga kita. Setiap kita, ibu sekalian. Selama takdir tidak tercatat di sana bahwasanya fulan akan tertimpa musibah ini, maka malaikat akan terus menjaga badan kita. Dan juga di antara fungsi penjagaan malaikat tersebut, menghitung amalan kita. Ya, ada malaikat di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ketika kita beramal yang baik, maka dia akan mencatat. Ketika kita beramal keburukan, dia akan mencatat juga. Fungsinya adalah untuk mencatat amalan hamba. Dan ini tanda Allah tidak akan menzalimi siapapun. Amal kebaikan kita akan tercatat, amal keburukan kita akan tercatat. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Kemudian Allah berfirman, Ibu sekalian, tentang setelah Allah menceritakan penciptaan tadi, penjagaan tadi, di sini ada faedah yang kita dapatkan. Walamma kana qauluhu ta'ala, ketika Allah berfirman, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ketika Allah berfirman setiap jiwa itu ada penjaganya. Musy'iran bil jazaa'i 'ala a'mal. Seolah-olah ayat ini menyiratkan bahwasanya ada pembalasan terhadap amalan-amalan. Kenapa? Karena para malaikat tadi menghitung amalan kita, baik amal kebajikan ataupun amal keburukan. Kemudian Allah berfirman dengan ayat berikutnya, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Hendaklah setiap manusia melihat bagaimana dia ciptakan. Amaral insana bin nadhri fima yadullu 'ala al-ba'tsi alladhi yakunu al-jazaa'u ba'dahu. Kemudian Allah memerintahkan manusia untuk melihat bagaimana bahwasanya akan ada hari kebangkitan, yang dimana pembalasan tersebut setelah dibangkitkannya manusia. Allah firman, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa." Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Lihat bagaimana Mukatsir berkata, "Ala dha'fi aslihi alladhi khuliqa minhu." Bahwasanya kita itu diciptakan dari sesuatu yang lemah. Asalnya itu lemah. Alladhi khuliqa minhu, di mana dari sesuatu yang lemah itu terciptalah manusia. Di surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat kedua, ayat pertama, "Hal ata 'alal insani hinun," atau di akhir ayatnya, "lam yakun syai'an madhkura." Apakah telah datang kepada manusia masa yang dimana wujud kalian itu belum ada. Lam yakun syai'an madhkura.
Ya, itulah asal kita, yaitu mani. Wa irsyadun lahu ila al-i'tirafi bil ma'ad, kata Ibnu Katsir. Dan ini petunjuk bagi manusia bahwasanya akan ada hari kebangkitan. Kenapa ibu sekalian? Kata beliau, li'anna man qadara 'ala al-bada'ah fahuwa qadirun 'ala al-i'adah bitariqil aula. Bahwasanya barang siapa yang sanggup untuk menciptakan di awal, ya, maka dia akan lebih mudah untuk mengembalikan, hanya sekedar mengembalikan saja. Dan ini selalu dijadikan dalil oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia bahwasanya al-i'adah, membangkitkan manusia, lebih mudah bagi Allah daripada menciptakan manusia. Manusia yang ada sekarang ini itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada bentuk sebelumnya. Makanya Allah itu memiliki nama Badi'us Samawati wal Ard. Allah itu yang menciptakan sesuatu yang belum ada misalnya di antara manusia. Sedangkan ma'ad, hari kebangkitan, itu hanyalah mengulangi penciptaan. Wal i'adatu ashalu minal bada'ah, kata para ulama. Mengulang penciptaan itu lebih mudah daripada menciptakan sesuatu. Dan ibu-ibu kalau di dapur pasti tahu. Kalau udah dapat resepnya, mudah lagi remake-nya makanan. Walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Kita katakan engineer, inovator, dan segala macamnya. Ketika dia menemukan sesuatu dengan susahnya, maka menciptakan yang kedua itu lebih mudah. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Hendaklah manusia memperhatikan bagaimana ia diciptakan. Khuliqa mimma dafiq. Kita manusia semuanya ibu sekalian. Khuliqa mimma dafiq. Diciptakan dari air yang memancar. Yang dimaksud di sini kata pertama adalah mani. Akramakumullah. Yang dimana sifatnya itu memancar air tersebut dari laki-laki dan perempuan. Fayatawalladu minhum alwalad. Kemudian lahirlah dari sana anak keturunan. Biiznillahi azza wa jalla. Setelah Allah mengatakan penciptaan kita itu dari asal yang lemah, dan di dalam ayat lain Allah mengatakan juga bahwasanya kita ini dahulunya lam yakun syai'an madhkura. Tidak ada yang tahu sebelum kita tercipta di bumi ini, Ibu sekalian. Ini menunjukkan lemahnya kita, dan kita harus i'tiraf, mengakui akannya ada penciptaan dan akan ada hari pembalasan. Kemudian Allah berfirman, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, di mana sumber keluarnya air tersebut. Allah berfirman, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, di mana air itu keluar dari sulb wat tara'ib. Ya, di sini ada sedikit kita harus bahas. Sulbu ibu sekalian, itu adalah tulang punggung. Wat tara'ib. Tara'ib, para ulama berbeda pendapat dalam tafsirnya. Kebanyakan para ulama mengatakan tara'ib itu adalah maudi'ul qiladah, tempat perempuan meletakkan kalung, atau dalam bahasa Arabnya idhamus sudur, tulang-tulang yang di dekat dada. Dalam ini wahwa sadruha, di dadanya. Sedangkan sulb itu adalah tulang punggung laki-laki. Tetapi Syekh Sa'di rahimahullah memiliki pendapat yang lain. Beliau berkata, mungkin yang dimaksud dalam ayat ini yaitu min ma'in dafiq, yaitu mani laki-laki. Semuanya cerita tentang laki-laki. Bukan perbedaan al-sulbu itu untuk laki-laki, yaitu tulang punggungnya,
Taraib itu untuk perempuan yaitu bagian tulang-tulang di dadanya. Kata beliau, semuanya itu tentang cerita laki-laki. Wa anna mahallahu alladhi yakhruju minhu ma baina sulbihi wa taraibihi. Di mana keluarnya itu sumbernya dari tulang punggung dan taraibnya dan tulang dadanya. Wala'alla hadha aula, dan ini lebih utama pendapatnya menurut beliau. فإنه إنما وصف الله به الماء الدافق والذي يحس ويشاهد رفقه هو مني الرجل. Ini sini beliau menjelaskan bahwasanya ketika Allah mengatakan min ma'in dafiq, dari air yang memancar, maka yang sesuai kenyataan ya bahwasanya itu adalah mani ar-rajul atau airnya laki-laki. Itu tadi menurut beliau bahwasanya yang dimaksud adalah semuanya tentang laki-laki. Tapi yang ingin kita sampaikan adalah perkataan beliau ini. فَالَّذِي أَوْجَدَ الْإِنسَانَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ الصَّعْبِ. Zat yang bisa menciptakan manusia dari air mani tadi. Akramakumullah. Di mana air tersebut sumbernya yakhruju min hadzal mawdi'is sha'b, keluar dari tempat-tempat yang susah ya untuk dikeluarkan. Qadirun ala raj'ihi fil akhirah. Kalau dalam penciptaan saja sebegitu rumitnya ibu-ibu sekalian, maka dalam membangkitkan manusia Allah itu qadirun ala raj'ihi fil akhirah. Allah sanggup untuk mengembalikan kita utuh dengan badan kita sekarang, walaupun kita telah dikubur bertahun-tahun ketika hari kiamat. Wa i'adatuhu lil ba'thi wan nusyuri wal jaza'. Dan pengulangan penciptaan manusia di hari kiamat itu memiliki tujuan, yaitu al-jaza'i wan nusyur. Dibangkitkan, kemudian dikumpulkan, dan dimulai hari perhitungan. Ini perkataan Katsir hampir mirip dengan perkataan Syekh Sa'di. Ya, tidak perlu kita baca lagi, silakan ibu-ibu nanti baca. Kemudian Allah berfirman, Yauma tublas sarair. Hari ketika di mana as-sarair. Sarair itu ibu-ibu sekalian semua rahasia-rahasia. Baik rahasia yang disimpan dalam hati, rahasia dalam dokumen, rahasia yang disembunyikan di mana tempat pun, di tempat manapun. Yauma tublas sarair. Hari akan di mana ditampakkan semua rahasia. Ya. Di mana itu? Yaumul qiyamah. Di hari kiamat, tubla fihi sarair. Tadhhar wa tabtu wa yabqa sirru alaniyah. Ketika hari kiamat akan nampak semua rahasia-rahasia tadi, dan jadilah hal yang tersembunyi menjadi hal yang tampak, wal maknunu masyhura, hal yang tidak terkenal menjadi hal yang diketahui. Kemudian ayat 10, setelah Allah bercerita bahwasanya kita akan dibangkitkan dan akan dimulai pembalasan dengan firman-Nya, yauma tublas sarair, hari di mana setiap rahasia akan ditampakkan, maka ujungnya hasil dari jaza itu hanya ada dua, ya, dia menjadi orang yang berbahagia atau menjadi orang sengsara. Sebagaimana di surah sebelumnya telah kita jelaskan. Kemudian Allah berfirman melihatkan kepada kita bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, "Fama lahu min quwwatin wala nasir." Dan tidak ada bagi manusia tersebut min quwwatin wala nasir, memiliki kekuatan dan memiliki pertolongan. Apa kata beliau, ibu sekalian?
Maka bagi manusia pada hari itu tidak ada kekuatan, tidak memiliki kekuatan apapun pada dirinya untuk menolong dirinya sendiri. Wala nasir, dan tidak ada penolong, artinya tidak ada penolong dari luar yang bisa membantu manusia. Ini ketika posisi seorang tersebut dalam keadaan dia menjadi orang yang sengsara. Lebih berat timbangan keburukannya daripada timbangan kebaikannya. Dan Allah tidak memaafkannya. Maka fama lahu min quwwati wala nasir. Tidak ada pun di antara kita, manusia tidak ada yang bisa, yang memiliki kekuatan untuk menolak dari adab Allah ini, ataupun ada orang yang dari luar yang bisa menolong kita. Dan ini banyak senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat lainnya. Allah berfirman, "Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Hari ketika manusia lari, ya, min akhi, dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari ibu bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, dari istrinya dan anak keturunannya. Dan mereka pun sibuk setiap hari, dari diri mereka sibuk pada hari itu dengan diri mereka sendiri. Dalam ayat lain Allah berfirman, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bi banihi. Mereka akan diperlihatkan azab tersebut. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bi banihi. Maka orang-orang yang berdosa itu ingin sekali menembus kesalahannya, diselamatkan dari adab ini dengan menaruh situ anak laki-lakinya. Wa sahibatihi wa akhihi, walaupun dengan menembus istri dan saudara laki-lakinya. Wa fasilatihi allati tu'wi, dan dengan menembus keluarga-keluarganya yang dulu menolongnya di dunia. Itu maka tidak berguna. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih, bahkan walaupun dia harus menembus dirinya dengan menukarkan adab tersebut dengan seluruh orang di permukaan bumi, kemudian dia selamat, maka itu tidak berguna, kata Allah. Ini senada dengan firman Allah, "Fama lahu min quwwati wala nasir." Tidak ada baginya penolong dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menolong dirinya. Dan inilah surat At-Tariq, dan kita cukupkan dulu sampai di sini karena surat ini surat Makkiyah, yang dimana di surat Makkiyah itu salah satu ciri khasnya adalah mengingatkan kita tentang adanya hari pembalasan, mengingatkan kita tentang adanya hari kebangkitan, bahwasanya Allah bisa untuk membangkitkan manusia, yang dimana penciptaan manusia itu dari sesuatu yang tidak memiliki kekuatan. Ya, kata Ibnu Katsir, asluhu dhaif, di mana asalnya itu lemah, yaitu mani. Jadilah manusia lengkap dengan tulang belulang daging semuanya, maka itu penciptaan Allah. Untuk mengembalikan manusia itulah hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwasanya kita setiap harinya berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan hari demi hari yang kita lalui sejatinya hanyalah menunggu kapan ajal kita. Dan untuk itu marilah kita mempersiapkan amalan tersebut agar kelak kita memiliki bekal dan kita tidak termasuk dari orang-orang yang merugi. Karena kelak kalau ada menjadi orang yang merugi di akhirat, tidak ada yang bisa membantu kita, tidak ada yang dapat membantu kita. Bahkan kita pun ingin mengorbankan istri, anak, ibu, bapak, saudara laki-laki, atau saudara kita semua untuk menyelamatkan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un. Ini dapat saya sampaikan. Maaf bila kesalahan. Kita lanjutkan insyaallah pertemuannya besok besok malam di surat yang sama. Mungkin kita akan sedikit membahas tentang surat Al-Buruj. Sebelum membahas surat Al-Buruj, ini berkaitan dengan surat Al-Fil, Ibu sekalian.
Ya, kalau ibu-ibu masih ingat kajian kita Al-Fil tentang sejarah pasukan bergajah, maka dia berhubungan erat dengan surat Al-Buruj ini. Mungkin bisa didengar dulu ceramahnya. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Untuk kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.